Assalamualaikum dan selamat siang Pak. Waalaikumsalam, siang dok. Jadi perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Atas nama Bapak siapa? Budi dok. Pak Budi ya. Bagaimana Pak keadaan istri kita setelah melahirkan? Alhamdulillah sudah membaik dok. Alhamdulillah ya. Kalau susunya Pak bagaimana? Apakah sudah lancar? Iya, sudah lancar dok. Sudah lancar ya. Iya. Keadaan anaknya sendiri, bayinya Pak bagaimana sampai hari ini? Alhamdulillah sudah membaik juga dok. Pernapasannya juga sudah spontan dan tidak ada masalah kesehatan yang serius. Alhamdulillah Pak. Iya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan perawatan terhadap bayinya Bapak. Di mana perawatan yang akan dilakukan yaitu perawatan metode kanguru atau biasa kita singkat dengan PMK. Nah, PMK ini dikhususkan atau ditujukan kepada bayi dengan berat badan rendah Pak. Contohnya itu bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Nah, seperti anaknya Bapak yang berdasarkan data yang saya dapatkan di sini berat badannya itu 1.800 gram. Nah, bayi-bayi seperti kondisi anaknya Bapak ini sangat rentan terkena penyakit. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan perawatan khusus Pak. Nah, perawatan khususnya itu PMK ya. Nah, PMK ini adalah salah satu metode alternatif yang dilakukan dengan cara kontak langsung kulit dengan kulit. Antara bayi dengan ibunya ataupun antara bayi dengan pengganti ibunya Pak. Nah, pengganti ibunya di sini bisa meliputi Bapak sebagai suami dari Bapak dari anaknya ya. Kemudian bisa dari bibinya, tantenya ataupun dari nenek bayinya Pak ya. Nah, kemudian perawatannya itu untuk PMK ini dilakukan idealnya 24 jam Pak. Namun apabila dilakukan oleh laki-laki seperti Bapak cukup 4 jam saja ya. Nah, kemudian PMK ini tadi bisa dilakukan baik ibu ataupun pengganti ibunya ya. Nah, kemudian tentunya dilakukannya metode ini ada beberapa manfaat yang kita harapkan dan beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari dilakukannya metode perawatan ini Pak. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan baik pada bayi maupun pada ibu bayinya. Nah, manfaat yang kita dapatkan pada bayi yang pertama itu selain dapat mencegah hipotermi pada bayi atau kedinginan pada bayi, di sini juga dapat membuat denyut jantung bayinya menjadi lebih stabil sehingga pernapasannya juga menjadi lebih teratur sehingga membuat bayi menjadi lebih tenang dan rileks sebagai akibat dari kontak langsung kulit dengan orang tuanya Pak. Kemudian juga bisa membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh dari bayinya menjadi lebih baik. Kemudian karena bayinya lebih merasa nyaman dan aman, membuat frekuensi tidurnya lebih lama. Kemudian bayi juga pastinya kurang bergerak serta membuat pemakaian kalorinya menjadi berkurang. Kemudian juga bisa menyebabkan kenaikan berat badannya lebih cepat, kemudian perkembangan otaknya lebih cepat, serta dapat mengurangi kejadian infeksi. Dan terakhir itu bisa mempersingkat waktu perawatannya di rumah sakit Pak. Nah, selanjutnya manfaat yang bisa didapatkan oleh ibunya juga sangat besar karena di sini dengan dilakukannya metode ini bisa mempermudah ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya sehingga frekuensinya juga pastinya akan meningkat frekuensi pemberian ASI-nya serta juga dapat berpengaruh terhadap psikologis ibunya serta membangun hubungan emosi antara ibu dengan anak sehingga bisa membuat ibu menjadi dari ibu atau ibu yang sesungguhnya begitu Pak. Karena ibu serta sehingga membuat ibu menjadi lebih percaya diri, merasa puas dan senang Pak. Nah, itulah Pak yang saya sempat sampaikan. Apakah ada yang kurang jelas Pak atau mungkin ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan terkait metode perawatannya Pak? Tidak ada sih dok. Tidak ada ya. Iya. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan metode perawatan ini terhadap anaknya Bapak? Bersedia dok. Bersedia ya. Jadi kalau Bapak bersedia silahkan Bapak tanda tangani surat persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya itu persiapan bayi. Terlebih dahulu tentunya kita sudah melakukan cuci tangan rutin menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah itu kita mengambil bayi pada inkubator, lalu kita lepaskan pakaiannya. Setelah pakaiannya dilepaskan, kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah bayinya layak untuk dilakukan PMK atau tidak? Sini kita perhatikan bagaimana kondisinya, apakah stabil ataupun sehat. Setelah itu kita apabila memenuhi, kita pasang topi dan popok pada bayinya. Selanjutnya itu persiapan ibu atau pengganti ibu. Nah, di sini bapaknya sudah dalam keadaan sehat,
bersih, sudah makan, sudah mandi, dan juga sudah melakukan cuci tangan. Begitupun kita pemeriksa sudah melakukan cuci tangan, dan juga bayinya tadi sudah dipasangkan popok dan topi agar bayi lebih hangat. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan prosedur perawatan metode kangurunya. Pertama kita atur posisi bayi terlebih dahulu. Tadi Pak, silakan bayinya digendong menghadap ke Bapak. Kemudian di sini prosesus epidural dari bayinya bersentuhan dengan prosesus epidural dari bapak atau penggendongnya. Kemudian keempat ekstremitas dari bayi dalam keadaan fleksi atau frog position. Lalu kita miringkan arahkan kepala bayi ke kanan maupun ke kiri dan sedikit kita tengadahkan. Tujuannya di sini agar jalan nafas tidak terhambat atau tersumbat. Setelah itu kita meminta bapak atau penggendong bayinya untuk di sini kita pasangkan penggendongnya. Di sini bagian bawah dari kain atau selendangnya kita tempatkan di bagian bokong bayi, seolah-olah bayi duduk di gendongan. Kemudian kita lilitkan ke belakang. Kemudian kita kaitkan dengan erat. Jadi Pak. Kemudian setelah itu tepi atas dari selendang atau kainnya kita lilitkan juga ke arah ke belakang melewati mandibula, menyusuri bagian bawah telinga dan tepi puncak ketiak dari ibunya. Kita lilitkan ke belakang, kemudian kita ikatkan dengan kuat. Lalu kita lilitkan ke arah depan. Menyusuri tubuh dari bapak atau yang menggendong bayinya. Di sini kita tetap pastikan bahwa bayinya sedikit menengadah agar jalan nafasnya tidak terhambat. Setelah itu kita meminta ibu untuk selalu mengawasi mulai nafas, warna kulit, dan suhu dari anaknya dengan memegang dari telapak kaki anaknya menggunakan punggung tangan. Dan tidak lupa juga kita di sini meminta ibu atau pengganti ibu untuk selalu menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya itu kita menguji kekuatan ikatan dengan cara kita meminta ibu untuk melepaskan pegangannya pada bayinya, lalu meminta ibu untuk sedikit memukulkan badan ke arah kaki, dan apabila ibu atau pengganti ibunya belum bisa melepaskan pegangannya, maka dapat dikatakan bahwa ikatannya belum kuat. Nah, selanjutnya itu merenggangkan ikatan untuk persiapan menyusui. Nah, bila bayi bangun, maka kita meminta ibu untuk mengendorkan ikatan selendang atau gendongan dan memposisikan bayi dalam posisi menyusui. Namun, apabila bayi belum bisa menelan dan yang menggendong bayi adalah pengganti ibu, maka kita bisa memberikan bayi ASI perah menggunakan cangkir atau pipa orogastrik untuk memenuhi kebutuhan dari bayinya. Dan setelah itu dan terakhir di sini setelah diberikan susu, kita arahkan kepala bayi ke sisi yang berlawanan dan kita kuatkan kembali ikatannya. Dan terakhir di sini kita tinggal mengedukasikan kepada ibu ataupun pengganti ibu tentang tanda-tanda bahaya dalam bayi pada saat dilakukan PMK. Baik Pak, jadi itulah tadi tata cara bagaimana melakukan perawatan metode kangguru. Nah, saya harapkan Bapak tadi memperhatikan dengan baik, memahami serta mampu mengaplikasikannya kepada bayinya Bapak. Nah, namun di sini perlu juga saya sampaikan bahwa selama pemberian metode tadi, metode PMK, ada kemungkinan bayi Bapak bisa mengalami kondisi-kondisi yang biasa kita sebut dengan tanda-tanda bahaya atau gawat darurat. Oleh karena itu, Bapak juga perlu mengenali tanda-tanda tersebut. Nah, contohnya yang pertama, jadi Bapak harus mampu dimulai dari pernafasan bayinya. Bapak harus mampu mengenali bagaimana frekuensi pernafasan bayinya Bapak. Apakah pernafasannya terlalu jarang, kemudian kelihatan susah bernafas, ataupun pernafasannya itu kurang teratur. Kemudian tanda yang kedua itu bayi tampak gelisah, kemudian bayi tidak mau minum ataupun bayi muntah-muntah, serta
suhu tubuhnya itu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda bahaya, Pak. Selanjutnya yaitu bayi tanpa kedinginan atau suhu tubuh bayi itu kurang dari 35 derajat Celcius meskipun bayinya sudah dihangatkan kembali, ya Pak. Kemudian pastinya lebih mudah lagi ditandai seperti bayi mengalami kejang, kemudian bayi mengalami sulit bernafas, kemudian tubuh bayi nampak membiru atau cyanosis, kemudian juga apabila bayi diare, itu merupakan semuanya tanda-tanda bahaya. Jadi Bapak harus mampu kenali semua tanda-tanda tersebut, dan apabila Bapak mendapati minimal satu dari tanda-tanda tersebut, Bapak ataupun keluarga yang lainnya sebaiknya sesegera mungkin membawa anaknya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk dilakukan penanganan, Pak. Jadi baik, Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada Dok, jelas. Baik, jadi saya akhiri dulu, Pak. Saya harap bayinya Bapak sehat-sehat terus, begitupun Bapak dan istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.